Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. di sini. Apa kabar, Ya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi. Ini apa? Apa ini? Lihat-lihat video-video foto-foto. Oh, gitu. Kemarin ada acara. Ya, Belum sempat. belum sempat diedit. Pas waktu nih janji kita. Pas Oh waktunya iya, ya. pas tepat. Pak Ustaz malah duluan. Baik, Pak Ustaz. Apa sih yang mau diobrolin, Pak? Ini saya tuh makanya pengen ketemu Pak Ustaz tuh. Ada beberapa pertanyaan dari kawan dan juga saya penasaran juga gitu ya. Iya. Ini kan kalau hubungan anak sama orang tua nih penting nih dalam kehidupan kita gitu kan. Iya. Nah, kalau dari mata Islam gimana nih Pak Ustaz? Kadang kan di beberapa pemikiran kawan-kawan kalau udah usia 17 tahun, 18 tahun anak-anak itu udah bebas lah lepas Iya. dari orang tua gitu kan. Padahal dari kecil tuh orang tua besarin, pelihara, Iya. rawat gitu Iya. kan. Nah, ini gimana tak secara Islami agar supaya hubungan antara anak dan orang tua ini tetap positif, baik, bagus dan nyaman gitu. Iya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran Ya. banyak sekali. Salah satunya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, perintah Ya. ibadah kepada Allah, kemudian Ya. perintah berbakti kepada orang tua, berbuat Oh, baik gitu. kepada orang tua. Ya. Jadi setelah Allah dan Rasul itu sebetulnya orang tua, Pak. Nah, Ya, ya. ada anak-anak yang sombong gitu ya, Ya. merasa sudah dewasa, merasa Ya. sudah mandiri, Ya. merasa sudah jadi pengusaha, kemudian tidak peduli dengan orang tua. Ya. Nah, tidak peduli dengan orang tua. Ya. Nah, padahal kalau kita mau flashback, Ya. ya bayangkan saat kita lahir, ya saat kan kita pernah melihat istri-istri kita lahir, Ya. 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 Teman-teman pernah melihat istri lahir, nah, Melahirkan. melahirkan. Ya. Nah, bayangkan begitulah saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Ya. Bagaimana sibuknya ibu saat menjelang lahir, mengandung 9 bulan, Betul. bagaimana ayah mendampingi ibu, Ya. ya, terus mencari nafkah, Betul. bagaimana bahagianya mereka saat menerima kelahiran kita, Ya. bagaimana mereka sudah persiapkan hal-hal yang baik untuk kita, Ya. bahkan sudah dipersiapkan nanti sekolah di mana rencananya, Ya. ya ada yang sudah mengasuransikan kebutuhan Betul. untuk anaknya, Untuk ya, sekolahnya, untuk biaya sekolahnya. sekolah. Ini luar biasa. Ya. Dan energi orang tua untuk anak ini luar biasa. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa seperti Pak Nur sampai saat ini Ya. pun Ya. sebetulnya kalau hidup untuk sendiri sudah cukup. Ya. Ya, insya Allah saya juga untuk diri sendiri sudah Ya. cukup. Ya, Tapi betul. yang kita perjuangkan hari ini kan masa depan anak-anak kita. Betul. Nah, Betul. bayangkan alangkah sedihnya gitu kan, Ya. ketika walaupun itu sebagai sebuah kewajiban orang tua, Ya. tapi ketika apa yang diharapkan oleh orang tua dalam Ya. proses dia melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, Ya. bahkan bahagianya orang tua saat menikahkan putra putrinya, Ya. kemudian hasil yang didapat apa? Ya. Kekecewaan. Betul. Kekecewaan bukan karena orang tua itu tidak berharap pemberian anak sebenarnya. Tapi yang, Ya, ya. yang diharapkan orang tua itu adalah bakti, kasih sayang, cinta. Betul. Apalagi orang tua ini semakin tua butuh perhatian. Ya. Ya, semakin tua itu butuh teman bicara, Ya. Ya. butuh waktu. Kadang ditengok pun sudah bahagia gitu Pak Nah, Ustaz saya ya. kemarin merenung sempat sedih gitu ya. Lalu, bayangkan ya, orang tua lagi makan. Ya. Kita put. Ya. Dia cuci tangan, dia bersihkan kok kita, Ya. dia makan lagi. Ya. Ya, Ya. di saat dia tidur nyenyak, Ya. anaknya sakit panas, dia terbangun, dia kasih obat. Atau perlu minum susu Kalau minum malam-malam. susu, Ya. bahkan tengah malam, jam 2 malam, panasnya nggak turun, dia rela mengeluarkan Ya. kendaraan, bawa anaknya ke rumah sakit. Betul. Lihat, bayangkan sekarang, saat orang tua butuh kita masih bisa menunda. Ya. Padahal orang tua kita sakit, kita menunda besok pagi ke rumah sakit. Padahal dulu orang tua nggak begitu ke kita. Betul. Betul. Gitu. Kadang ada beberapa teman yang pikirannya sangat liberal gitu Pak Ustaz. Dia berpikir bahwa itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Iya. Nanti dia juga kewajiban terhadap anaknya, gitu Iya. kan? Jadi setelah itu dia bebas kalau terhadap orang tuanya gitu. Bisa saya jawab? Iya, itu gimana tuh Ya. Pak Ustaz? Oke, itu kewajiban orang tua kepada anak. Anaknya. Ya. Tapi apakah kita penuhi hak orang tua atau tidak? Oh iya, Ada iya. hak dan kewajiban. Harus ada timbal baliknya Pak Ada Ustaz ya. kewajiban.
betul. Ya, maka Allah katakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an yashkur walidayka ilayya al-masir. Itu artinya Iya. bahwa Allah meminta kita untuk berbakti sama orang tua kita. Apalagi ini. Memang ada perintahnya itu. Ada Ustaz, perintahnya. ya. Dan di dalam hadis pun Allah katakan ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jadi kita nggak akan bisa bahagia hidup di dunia kalau kita nggak dapat ridho orang tua. Nah, ridhonya Allah saja terdapat pada ridhonya orang tua. Ya betul. Kalau Allah tidak orang tua tidak ridho sama kita, berarti Allah tidak ridho sama kita. Jadi tolong kadang-kadang perlu dievaluasi sahabat semua. Kadang-kadang hidup susah, buat usaha nggak bagus, nggak ada yang progresnya baik gitu kan. Sholat udah, doa sudah, sedekah udah. Ada amalan yang kita lupakan yang nilainya lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Oh gitu, Ustaz. Ya. Hadis Nabi itu kan sahabat datang kepada Rasulullah. Betul. Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Iya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama sholat pada waktu itu. Iya. Ya kan? Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Bahkan jihad setelah pada orang Berbakti tua. sama orang tua. Ya. Makanya kenapa ada sahabat yang ingin jihad fisabilillah, ingin perang gitu kan? Ingin ikut perang. Iya. Dan Rasulullah bertanya, kamu masih punya orang tua? Iya. Dan sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku punya orang tua. Iya. Rawatlah orang tuamu, kau Ya. jihad fisabilillah. Jadi sekarang ini Betul. yuk kita introspeksi diri gitu ya. Introspeksi, benahi lagi. Benahi gitu lagi hubungan kita ke orang tua kita, manusia yang paling berjasa tapi paling sering dilupakan. Betul. Ya. Kadang-kadang dengan tema atau konsep kebebasan dengan nilai-nilai bahwa aku sudah dewasa, aku bisa melakukan segala sesuatu. Aku sudah mandiri. Iya. Lalu ada hal penting, salah satu hal penting yang juga perlu saya sampaikan. Seorang profesor doktor dihormati di mana-mana. Iya. Levelnya level pejabat, tapi depan ibunya dia adalah anak. Betul. Seorang kiai besar, Iya. kiai kondang, Iya. dihormati di mana, begitu dia pulang dia adalah Dia tetap anak. Ya, betul. Tuanya. Iya. Nah, saya pernah bertanya kepada para jamaah. Ya. Saya tanya simpel. Berapa Anda punya saudara? 15. Ada yang 15. Ya. Saudara kandung. Ada yang 10. Ya. Ada yang 7. Ada yang 5. Perhatikan, yang paling sukses Ya. di antara saudara kandung kalian adalah yang paling berbakti sama orang tua. Setelah dia rajin sholat, rajin sedekah, dia berbakti sama orang tua. Dia paling sukses. Yang paling susah hidupnya, yang nggak ketemu jalan solusi atas problematika hidup dia, banyak masalahnya, yang paling ngeyel sama orang tua, yang paling nggak peduli sama orang tua, Tidak mendengarkan omongannya. omongan orang tua, yang nggak mau tahu tentang orang tua. Ini fakta. Iya, iya, Ustaz. Ini fakta. Saya sudah tanya di mana-mana. Iya. Jadi jangan main-main dengan hadis ridallah fi ridal walidain. Ya. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Betul. Dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Ya, luar biasa besar gitu ya. Pak Ustaz, ini kan kalau saat kecil, anak-anak ini kan di dalam pendidikan itu mengasah mental, spiritual, juga rasa percaya diri. Adanya kan di rumah. Betul. Ini melawan orang tua, Iya. kan? Tapi pada saat dewasa, kan dia kadang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Iya. Pak Ustaz, gimana untuk menanamkan bekalnya agar supaya mereka itu nggak gampang terpengaruh ya pada lingkungan? Nah, kalau kita buka surat Luqman, Ya. kenapa di dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 itu Ya. yang pertama diajarkan apa? Yang pertama diajarkan adalah akidah. Oh, gitu. Ya. Ya, ya, ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Jadi pondasi semua pendidikan itu adalah tauhid, Pak. Ya. Pondasi semua pendidikan itu adalah akidah, Pak. Oh, gitu. Ya. Akidah. Ya. Nah, akidah ini paralel dengan ibadah tentunya. Ya. Maka di surat Luqman itu diajarkan sholat. Perintah sholat. Iya, iya. Tegakkanlah sholat. Betul. Ya, dan Rasulullah juga mengatakan ummati as-sholat, as-sholat, Ya. as-sholat. Ya. Dan ayat-ayat Al-Quran perintah utama ibadah di dalam Al-Quran adalah sholat. Ya. Diiringi dengan infak pastinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhlak, karakter. Ya. Nah, ini pernah juga kita bahas bahwa ketiga komponen ini harusnya ada di rumah. Betul, betul. Karena
sarana pendidikan kehidupan yang paling urgent, yang paling berarti itu adalah rumah, Pak. Betul. Ya, Fondasinya itu ada di rumah sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau fondasinya itu kuat, Iya. orang tua itu selalu memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan Iya. spiritual kepada putra-putrinya. Iya. Dan orang tua mengingatkan bahwa Allah selalu mengingat kita di mana saja kita berada. Iya. Kalau kita ingin bertanggung jawab dengan kehidupan kita, tanggung jawab dulu kita dengan kepada Allah dulu. Iya. Ya, karena yang utama itu menciptakan kita adalah Allah. Betul. Bertanggung jawab terhadap apa? Menjaga agama Allah. Bagaimana menjaga agama Allah? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oh iya. Nah, Baik. Luar biasa nih pencerahan ya Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Isinya. Buat teman-teman, para sahabat, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Ya. Terima kasih Pak Ustaz sekali lagi. Baik, Saya mohon pamit. Oh ya. Ya, Sampai ketemu, wassalamualaikum Pak Nur, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.